Sain Effendi, mahasiswa PPG SKI dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, masuk semua? Berapa yang masuk? 5. Siapa aja? Zaki, lagi kemana? Ya, untuk hari ini kita belajar tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Kalau kemarin di pelajaran yang beberapa minggu yang lalu dan terakhir minggu lalu kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin, terutama pada khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada pertemuan kali ini kita mengawali bab untuk kita belajar tentang sejarah dinasti Umayyah. Tapi yang pertama kali kita akan pelajari adalah latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Kenapa kita belajar dan harus belajar tentang dinasti Umayyah atau latar belakang berdirinya dinasti Umayyah? Itu yang pertama, kita belajar ini dengan tujuan untuk kita agar tahu bahwa sebuah kerajaan atau dinasti itu tidak serta-merta berdiri, tapi punya latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu kerajaan atau dinasti itu sendiri. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang tujuan berdirinya dinasti, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang dinasti Umayyah itu, latar belakang dinasti Umayyah dengan tujuan agar kita, kalau ditanya orang, setidaknya tahu dan bisa memberikan informasi pada orang lain tentang dahulu setelah wafatnya Nabi dan bergantinya dinasti bergantinya setelah wafatnya Nabi dan bergantinya dengan Khulafaur Rasyidin, dan pasca Khulafaur Rasyidin berdiri sebuah kerajaan pertama dalam sejarah Islam, yaitu yang namanya dinasti atau Daulah Umayyah. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu kita harus bisa mengambil sebuah hikmah dari sebuah peristiwa. Kita pada mata pelajaran atau pada bab ini nanti ada sedikit tes, sedikit kuis, langsung ditulis di kertas di buku kalian masing-masing, jawabannya saja, ya, sebagai pengingat dan pengontrol bagi saya apakah kalian bisa memahami materi yang saya akan sampaikan pada siang hari ini. Ya. Bisa dipahami? Setelah tadi saya sampaikan beberapa hal tentang cakupan pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pembelajaran hari ini nanti akan saya sampaikan sedikit materi, ya, sedikit materi tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Kemudian nanti kalian silakan berpasangan sebangku, ya, silakan berpasangan sebangku. Dan nanti ada sedikit soal, ya, sedikit soal yang silakan dikerjakan sebangku kalian masing-masing. Nah, Pak, soalnya apa? Soalnya apa yang akan dibahas? Silakan didiskusikan masing-masing nanti setelah saya menyampaikan materi. Silakan didiskusikan masing-masing ke meja, ke bangku tentang apa sih latar belakang dari dinasti Umayyah. Nah,
sebelum saya menyampaikan materi, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mengetahui atau membaca tentang apa itu dinasti Umayyah? Apa itu dinasti Umayyah? Apakah ada di antara kalian yang sudah mengetahui bagaimana proses berdirinya atau latar belakang dinasti Umayyah? Mungkin ada yang pernah membaca di rumah atau di Google, atau di mana saja lah. Ya. Apakah ada yang mengetahui bagaimana latar belakang atau proses berdirinya dinasti Umayyah? Tadi di awal saya sudah nyinggung tentang dinasti Umayyah itu berdiri, salah satu faktor berdirinya dinasti Umayyah adalah A. Ya, tadi saya nyebut di depan. Kemudian selain latar belakang, terus bagaimana kondisi di awal berdirinya dinasti Umayyah itu? Ada yang pernah mengetahui nggak? Atau kalian bisa menyampaikan atau mengutarakan bagaimana dinasti sebelum dinasti Umayyah berdiri, bagaimana kondisi Khulafaur Rasyidin di akhir pemerintahnya Ali? Kan sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gak ada yang tahu? Belum? Oke. Kalau belum ada yang tahu, bisa dilihat di proyektor ya. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Nah, pendahuluannya. Dinasti Umayyah merupakan dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah pasca berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin, berdirilah dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri tahun 660 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini harap dipahami bahwa berdirinya dinasti Umayyah itu terjadi sebelum wafatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi dinasti Umayyah itu berdiri bukan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, tapi sebelum wafat. Jadi sebelum wafat terjadi perang Siffin. Nah, setelah terjadi perang Siffin itu terjadi peristiwa namanya Takim atau perjanjian atau perjanjian yang dilakukan oleh perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dan dari perwakilan Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Amr bin As. Nah, jadi dari keterangan saya tadi disimpulkan bahwa berdirinya dinasti Umayyah itu didapat dilatar belakangi dua peristiwa. Satu, perang Siffin. Dua, Takim. Meskipun ada sebab yang lain yang ada. Kemudian dinasti ini memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, ke Suriah. Jadi dipindah kekuasaannya. Jadi ketika masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan itu terletak di Madinah. Tapi setelah masa kekuasaan dinasti Umayyah dipindah ke Damaskus. Latar belakang sejarahnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekuasaan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Terjadi konflik politik dan peperangan, terutama pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Pak, maksudnya peperangan di masa Khalifah Utsman dan Ali, pasca wafatnya Khalifah Utsman itu banyak terjadi pemberontakan dalam masa kekuasaan Khalifah Ali. Kan ketika Utsman bin Affan wafat, penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika kuasanya Ali bin Abi Thalib ini, banyak orang-orang itu yang melakukan pemberontakan kepada silakan seperti yang tadi saya sudah instruksikan. Sekarang silakan bentuk kelompok masing-masing, sebangku, semeja. Ya. Silakan di masing-masing kelompok atau meja, silakan dituliskan di mana, di kertas kalian. Yang pertama, deskripsikan latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Boleh ditambahi, boleh dikreasikan. Betul. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan.
Iya. B8. Tanggal 8 bulan Mei. Bulan Mei tanggal 8 bulan Mei. 8 tambah 5 berapa? 13. 3 tambah 1 3 tambah 1 2. Absen 2 siapa? Nah, wes kelompok yang ada absen 2-nya silakan maju. Kelompok sopo? Ya, maju ayo, bacakan. Silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Ya, silakan dibacakan. Iya. Pakai salam tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah. Saya merupakan dari Kami akan mendeskripsikan tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada 661 Masehi. Dinasti Umayyah berdiri karena beberapa faktor, yaitu perang Siffin, Tahkim, setelah meninggalnya peninggalan dan konflik di tengah. Dinasti Umayyah juga didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya silakan keluarkan secara silakan dituliskan di kertas masing-masing. Kertas masing-masing. Kita kuis singkat. Pertanyaannya cuma 5. Silakan dijawabkan secara singkat. Ya, silakan dituliskan jawabannya saja. Pilihan ganda, soalnya cuma 5. Silakan dituliskan sebagai penggalian pengetahuan saya kepada kalian hari ini. Apakah kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan pada siang hari ini? Ya, sudah. Soal 1. Berdirinya dinasti Umayyah diawali dengan terjadinya peristiwa perang. A. Perang Uhud, B. Perang Jamal, C. Perang Badar, D. Perang Siffin. 2. Penyelesaian dari perang Siffin bukan berperang dengan habisnya pasukan, melainkan dengan cara musyawarah yang disebut A. Perjanjian, B. Perundingan, C. Tahkim, D. Persidangan. Tiga. Dalam awal berdirinya dinasti Umayyah, yang bertindak sebagai khalifah ialah A. Marwan bin Muhammad, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Amr bin As.
siang hari ini tentang berdirinya dinasti Umayyah, itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, sekuat apapun sebuah kekuatan, itu pasti akan tiba masanya akan hancur dengan sendirinya. Entah itu karena serangan bangsa lain, karena konflik di dalam internal itu sendiri, atau hal sebab yang lain. Yang kedua, dari pembelajaran dinasti Umayyah hari ini tentang latar belakangnya, kita bisa mengambil hikmah, yaitu kalau dalam sebuah negara, sebuah organisasi atau sebuah kelompok, kalau di dalamnya tidak terdapat yang namanya soliditas, ya, soliditas dan solidaritas yang baik, itu suatu ketika akan hancur. Kenapa? Karena solidnya sebuah organisasi itu atau langgengnya sebuah organisasi itu disebabkan karena solidnya organisasi itu sendiri atau anggota organisasi itu sendiri. Nah, kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari pembelajaran dinasti Umayyah pada siang hari ini adalah tidak semua masalah itu bisa atau harus diselesaikan dengan peperangan. Masalah itu lebih baik diselesaikan dengan musyawarah. Kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama supaya mendapatkan jalan keluar yang terbaik, win-win solution. Nah, terus diantara kita apabila ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dengan musyawarah, maka kita tidak boleh yang namanya egois. Yang bikin rusak itu egois. Maka kita ini jangan egois pada diri kita masing-masing. Jangan memikirkan diri sendiri. Tuh. Ya, selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang proses berdirinya dinasti Umayyah. Yaitu kalau hari ini latar belakangnya, maka minggu depan kita akan belajar tentang berdirinya. Kapan berdiri ini, nangdi, ya opo, bagaimana dan sebagainya, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya, bisa dipahami? Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.